address. Sedangkan kumpulan konektor atau kabel lah bisa kita katakan seperti itu yang membawa alamat ini disebut dengan address bus. Jadi kalau kita sudah berbicara atau ngomongin istilah bus itu pasti kita langsung saja mempersepsikan itu sebuah jalur, sebuah koneksi kabel gitu saja lah. Data bus berarti itu sebenarnya nanti adalah jalur untuk dilalui data gitu, atau address bus berarti itu nanti jalur atau kabel yang digunakan untuk melewatkan gitu ya apa namanya alamat gitu ya. Alamat di sini kan sebenarnya juga kode kan sebenarnya ya, contoh ini kemarin misalnya di program counter di sini nilainya adalah 0010 itu misalnya ya. 0010 maka dari 0010 ini itu nanti akan didekode oleh decoder A ya. Nah ini sebenarnya 010 ini adalah address ini sebenarnya addressnya. Nah addressnya ini akan dilewatkan kemana? Ke sini, ke keluaran dari decoder ini yang disebut dengan address bus. Keluaran dari program counter ini disebut dengan address. Berarti alamat 0010. Nah maka address bus ini akan apa namanya menentukan nanti melewatkan apa namanya sinyal yang diaktifkan oleh decoder A di sini. 0010 itu berarti mana yang aktif? Adalah di sini 0 di sini ya. Nah ini yang aktif. Nanti akan masuk ke R2. Berarti yang inilah nanti yang akan diambil. Diambil oleh siapa? Diambil oleh di sini. Yang akan masuk ke tahapan data bus. Oke, jadi address bus ini nanti ada data bus. Jadi di sisi kiri sini ini ya, ini sebenarnya adalah pengolahan memori istilahnya. Nanti di memori mikroprosesor atau mikrokontroler itu di situ. Oke ya. Terus berikutnya, nah ini sekarang kalau data dan data bus. Data itu adalah apa? Isi dari register atau opcode dan operan itulah yang disebut dengan data. Jadi data itu adalah opcode dan operan yang itu merupakan komponen dari instruksi. Data dipindahkan dari register ke register melalui memori ke register melalui kabel yang disebut kabelnya ini menjadi sebuah istilahnya data bus. Sekali lagi kalau ada istilah kabel, jalur, koneksi itu merupakan bus. Karena bus ini membawa atau jalur ini kabel ini membawa data ya atau opcode dan operan maka disebut dengan data bus. Data bus ini kalau dalam mikroprosesor ya dalam ini kan sebuah chip ya sebuah chip itu berarti dia merupakan internal data bus. Ada nggak data bus yang di luar dari mikroprosesor? Ada disebut dengan external data bus. Nah, nanti di dalam mikrocontroller itu sebenarnya juga ada sebutan internal data bus dan external data bus sebenarnya. Meskipun itu dalam satu chip mikrocontroller. Ya. Tapi karena istilahnya mengacu pada satu buah chip mikrocontroller, maka itu tetap di internal data busnya mikrocontroller. Ya. Tapi ada internalnya data bus mikroprosesor. Nah, data dan data bus ini ukurannya sangat menentukan apa namanya besarnya operan atau ukuran dari operan. Ya, ukuran data bus menentukan jumlah maksimal operasi yang dilakukan oleh mikroprosesor. Nah, ini ya, yang paling penting ya. Jadi kalau kita mengetahui spesifikasi mikroprosesor itu adalah berapa sih ukuran memorinya, nah, berapa sih ukuran data busnya, ya. Atau dikatakan ukuran data atau data busnya. Karena sama kalau data itu isinya, ya, tapi ukuran isinya itu ditunjukkan dari data bus, gitu, karena jalurnya. Karena kan satu jalur itu adalah 1 bit, ya. Kalau 3 jalur berarti 3 bit. Nah, kemudian ada terminologi dalam mikroprosesor itu disebut dengan word length, ya, atau panjang kata, yaitu sekelompok bit yang dapat dikenali dan diproses oleh mikroprosesor tersebut. Nah, 8 bit mikroprosesor berarti memiliki 8 bit word atau panjang datanya. Ya.
Kelompok bit yang dapat dikenali dan diproses ya. Karena diproses berarti yang diproses itu apa? Operan kan, opcode dan operan kan. Berarti adalah data. Nah, jadi kalau mengatakan satu word itu berapa? Itu tergantung mikroprosesornya. Nah, kalau mikroprosesor itu ukurannya 8 bit, ya berarti word-nya adalah 8 bit. Kalau sekarang kita punya mikroprosesornya, atau kita bisa sering sebut prosesornya sekarang sudah 32 bit atau bahkan 64 bit. Ya berarti panjang katanya word line-nya itu selebar 64 bit. Kemudian ada register instruksi. Istilah register instruksi itu merupakan register di mana opcode disimpan sementara. Register instruksi itu adalah I, ya, register I kemarin. Nah, di sini. Nah, ini register instruksi. Itu untuk sementara menyimpan opcode tadi itu. Opcode atau operan sebenarnya juga. Decoder instruksi, decoder yang mengambil opcode instruksi dari register instruksi atau I dan mendekode untuk membangkitkan sinyal kontrol. Nah, ini disebut dengan decoder instruksi. Di mana tuh? Yang di sini. Atau decoder B istilahnya. Decoder B itu adalah decoder instruksi yang dia menerjemahkan isi dari register instruksi, kemudian membangkitkan sinyal kontrol unit. Kontrol unitnya di sini ada 8. Mana yang mau dibangkitkan tergantung dari isi register instruksi ini, dan hasilnya itu nanti akan didekode oleh decoder instruksi mana yang akan dibangkitkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Baik. Oke, sekarang fase pada proses eksekusi dalam mikroprosesor unit. Nah, sebenarnya fase proses eksekusi itu ada berapa atau bagaimana? Sebenarnya ada tiga fase, yaitu fetching, decoding, dan executing. Ya. Atau istilahnya dalam ini adalah fetch itu mengambil, decode itu menerjemahkan, execute itu adalah menjalankan, mengeksekusi, mengoperasikannya. Nah, fetch itu mengambil. Artinya mengambil apa? Mengambil kode instruksinya. Nah, berarti di tahap apa? Ini di tahap memori. Karena yang namanya mengambil itu adalah mengambil dari register ke register yang lain. Register array ini berisi instruksi-instruksi. Kan di sini isinya instruksi kan, isinya instruksi. Kemudian diambil, dipilih instruksinya itu sesuai urutan ya. Artinya sesuai urutan program. Yang mengurutkan adalah up counter atau program counter. Kemudian nanti dari register array mana yang akan diambil sesuai program counter yang dihasilkan, itu akan diambil kemudian dipindahkan ke decoder B di sini. Dipindahkan ke register instruksi dulu. Nah, di register instruksi itu dipindahkan ke decoder dan dirubah menjadi control unit. Mana itu disebut dengan tahap decode. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan mana fase decode pada mikroprosesor, itu jangan milih yang di sini. Ini salah. Tapi fase decode itu yang di sini. Ya, yaitu mendekode instruksi menjadi sinyal kontrol unit. Itu disebut proses decode-nya. Gitu ya. Kalau yang tadi kan decode-nya adalah mendekode dari up counter menjadi memori kan, register memorinya untuk meletakkan instruksinya. Sedangkan fetching itu di mana? Di tahap mengambil dari up counter, diambil di register array, dipindahkan ke register instruksi. Itu fetching. Decode itu nanti dari register instruksi ini diterjemahkan ya, didekode menjadi sinyal kontrol. Execute ya ini. Execute adalah tugasnya si ALU ini intinya. ALU mengoperasikan antara A dengan B disimpan ke C. Ya, atau dari C dipindahkan ke A atau B untuk proses move AC dan move BC.
gitu ya. Cukup itu saja untuk yang fase atau tahapan proses pada mikroprosesor, fetch, decode, dan execute. Nah, sekarang arsitektur mikroprosesor dan operasinya. Nanti setelah ini akan kita masuk ke materi arsitektur ya, yang untuk materi pertemuan kedua kan sebenarnya. Nah, ini kita lihat dari blok diagram mikroprosesor unit. Mikroprosesor itu ada blok diagramnya untuk arsitektur yang seperti ini. Ya, jadi prinsipnya apa? Di sini itu ada memory address atau register ya. Sini. Kemudian ada instruction decoder, ini instruction register yang tadi I tadi. Kemudian ada decoder instruksi. Akan membangkitkan control logic sini. Control logic itu nanti akan digunakan untuk menjalankan operasi yang ada di ALU. Nah, berikutnya dari blok diagram mikroprosesor unit ini sebenarnya hanya menggambarkan bagaimana komponen di dalam mikroprosesor serta hubungannya yang dihubungkan oleh data bus maupun nanti ada address bus. Gitu ya. Jadi ada data bus dan ada address bus. Contoh untuk blok diagram di sini itu data busnya berapa? 8 bit. Address busnya 16 bit. Berarti kalau 16 bit ada berapa register untuk menyimpan instruksi atau untuk menyimpan opcode dan operan. Ada 2 pangkat 16. Ya. Sedangkan ini datanya di sini berarti data busnya itu ukuran 8 bit. Berarti isi dari kontrol logiknya di sini nanti itu ada berapa? Ada 2 pangkat 8. Kalau kemarin kan kita baru 2 pangkat 3 dan di sininya 2 pangkat 4. Yang sederhana kemarin 2 pangkat 4, 2 pangkat 3. Nah, ini tergantung nanti arsitektur mikroprosesornya. Bagaimana model pemrogramannya? Model pemrograman di sini itu ada memanfaatkan yang disebut dengan register-register untuk menyimpan data. Pertama apa? Ada akumulator. Kemudian ada register B, C, D, E, H, dan L. Nah, di mana selain dari register B, C, D, E, H, dan L ini itu ada status register. Kemudian ada stack pointer. Kemudian ada program counter. Ini semuanya ukurannya itu dilihat dari sini. Ada B0 sampai B7. Ya. Berarti ini akumulator ukurannya 8 bit. Ini ada B0 sampai B15. Berarti ukurannya stack pointer sama program counter berapa? 16 bit. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat mempengaruhi pemrograman. Karena apa? Karena nanti lokasi memori di dalam mikroprosesor itu yang akan diakses oleh pemrogram oleh kita gitu ya. Itu harus kita ketahui dulu petanya. Oh, akumulator itu alamatnya di sini. Alamatnya register di sini. Nah, di sini itu ada angkanya sebenarnya. Nanti di sini ada alamat 0000 sampai misalnya 1FFF misalnya seperti itu. Misal ukuran memorinya hanya segitu. Nah, nanti kita bisa memetakan alamat 000 untuk B0 sampai B7 atau lebih tepatnya B0 B7 dan sini adalah nanti B8 sampai B15 misalnya itu lokasi akumulator. Nah, kemudian operasi utama pada ALU. Sebenarnya operasi utama pada ALU kemarin kalau kita lihat desainnya ya itu sebenarnya ada 9 operasi utama. Add, subtract, and, or, XOR, complement, shift, left atau right ya. Jadi bisa geser kiri ataupun kanan. Kemudian ada increment dan decrement. Nah, operasi utama pada ALU ini sebenarnya apa? Sebenarnya
rangkaian gerbang logika saja. Rangkaian gerbang logika yang menyusun operasi add, subtract, and, or, XOR, dan sebagainya. Contoh kalau kemarin kita memilikinya, ini ada berapa? Ini ada 8 ya. Nah, ini. Sorry, ada 8, tapi di operasi alunya di sini yang terkait dengan apa namanya operasi di dalamnya itu berisi hanya add, sub, and, dan or saja. Nah, sebenarnya ada 9 operasi aritmetika unitnya. Ya, alunya itu ada berarti ada 9. Ya, kalau kita melihat bagaimana mikroprosesor itu bisa melakukan operasi perkalian. Nah, perkalian sebenarnya kombinasi dari add, ya. Kemudian operasi perkalian pembagian pangkat dan sebagainya itu bisa saja. Ya, jadi operasi dasar aritmatika ya sebenarnya. Aritmatika itu kan sebenarnya hanya add, subtract, and, or. Nah, ini XOR saja memang dieksklusifkan ya, tetap dimunculkan. Kemudian komplement, shift, ini kan operasi logika saja. Increment, decrement. Nah, ini kalau kita belajar gerbang logika di elektronika digital, apa namanya, elektronika lanjut dalam hal ini mempelajari elektronika digital, itu kita bisa mengetahui gerbang logika add seperti apa, subtract seperti apa, and, dan sebagainya. Ini silahkan nanti bisa Anda buka kembali apa namanya materi tentang gerbang logika dasar. Nah, register itu merupakan bagian penting dalam mikroprosesor. Nah, register itu ada beberapa yang sudah disediakan sebagai register dasar. Akumulator, PC, stack pointer, status register, GPR adalah general purpose register ya. Jadi fungsinya ya general umum. Jadi apapun itu bisa menggunakan GPR. Kemudian ada memory address register, kemudian ada instruction register, ada temporary data register. Stack pointer itu fungsinya untuk apa? Stack pointer itu adalah untuk mengetahui susunan dari penunjuk. Ya, susunan dari penunjuk. Jadi ibaratnya kalau stack pointer itu seperti ini. Nanti aplikasinya untuk apa sih? Untuk program yang itu membutuhkan looping, gitu ya. Atau kondisional, if then ya, istilahnya kita ingin membuat if then, maka mikroprosesor itu akan menjalankan dengan memanfaatkan stack pointer. Ya. Jadi kalau misalnya if then itu kan operasinya dilakukan dulu, hasilnya kalau hasilnya itu nanti sama, berarti ada pembanding. Kalau ya benar itu nanti akan menjalankan instruksi A misalnya, kalau salah atau selain itu akan menjalankan instruksi B. Ya. Maka yang dilihat adalah instruksi A-nya tadi. Instruksi A itu ditempatkan di mana? Itu ditunjukkan oleh stack pointer. Penunjuk sebagai tanda. Nanti ketika ya, maka dia akan memanggil dari stack pointer. Nah, stack pointer akan memberikan instruksi sebagai representasi jika kondisi dari if then tadi itu benar atau true. Ya. Nanti sama untuk looping ya, atau jam istilahnya. Nanti kalau Anda belajar di mikroprosesor yang di praktikumnya, itu nanti akan mengenal instruksi jam. Nah, itu sebenarnya mendasari dari nanti looping pada bahasa pemrograman. Akumulator. Nah, akumulator ini merupakan register utama dalam prosesor. Fungsinya apa? Untuk menyimpan data manipulasi. Ya, sebagai contoh tadi misalnya mau menjumlahkan A ditambah B, nanti hasilnya disimpan di A, gitu ya. Maka sudah ada register A-nya dulu atau akumulator. Nah, isinya ditambahkan dengan B. Hasilnya disimpan lagi ke A, ditimpakan ke A. Nah, itu disebut dengan data untuk menyimpan data manipulasi atau data bisa dikatakan data sementara atau data yang tempat untuk menjumlahkan. Nah, maka disebut dengan akumulator itu mengakumulasikan. Akumulator ini menyimpan hanya satu kata. Nah, berapa ukuran satu katanya tergantung desain atau arsitektur mikroprosesor. Ya, kalau kemarin yang kita pelajari mikroprosesor sederhana itu satu katanya berapa? 3 bit. Ya, berarti akumulator itu ukurannya 3 bit. Kalau misalnya nanti kita mengetahui ada mikroprosesor database-nya itu 8 bit, maka dia panjang katanya atau ukuran satu katanya 8 bit. Maka akumulatornya itu ukurannya pasti 8 bit.
Nah, akumulator itu digunakan untuk menyimpan hasil aritmatika dan logika. Nah, sehingga sering digunakan untuk data transfer juga. Ya, jadi misalnya mau menjumlahkan antara A dan apa namanya B dan C, tapi B ini hasil penjumlahan A dan A plus B dulu, atau A dengan bilangan tertentu dulu. Itu disimpan di akumulator. Maka biasanya sering digunakan untuk data transfer, menyimpan sementara. PC atau program counter. PC itu fungsinya untuk mengatur urutan instruksi yang akan dieksekusi. Ya. Kondisinya diawali dari reset, ya, bernilai 000 heksa untuk 16 bit ya. Jadi untuk kasus mikroproses sederhana kita hanya 4 bit. Nah, penting dalam menangani subrutin. Nah, nanti ini akan penting ini subrutin di sini. Subrutin itu apa? Subrutin untuk membuat sebuah fungsi nantinya. Bagaimana sebuah program komputer itu bisa memiliki fungsi, ya. Misalnya fungsi ini merupakan struktur, bahkan kalau untuk yang object oriented programming saat ini itu sudah mengenal objek, ya, yang nanti ada kelas dan sebagainya. Sebenarnya dasar dari fungsi. Nah, fungsi dasarnya dari adanya subrutin. Nah, subrutin ini yang berperan adalah program counter. Status register. Nah, status register itu fungsinya untuk menyimpan hasil dari kondisi tertentu ketika suatu operasi sudah dieksekusi. Status register ini merupakan flag register. Kalau flag itu apa? Dia tidak bisa ditulis umumnya. Dia hanya bisa dibaca. Ya, bendera. Jadi bendera itu seperti indikator saja. Ya, ketika misalnya sebuah operasi sedang berjalan, maka untuk mengetahui bahwa operasi itu sedang berjalan, itu nanti statusnya diaktifkan secara ini otomatis oleh mikroprosesor, sehingga dia akan aktif untuk kita bisa mengetahui oh ini sedang berjalan. Nah, nanti di microcontroller yang akan kita pelajari itu banyak sekali dan pentingnya status register di sini. Karena untuk mengetahui ini sudah selesai belum operasinya, ini sudah bisa dijalankan atau belum, itu diketahui dari status register. Ya, namanya status kan seperti itu. Jadi harus selalu diupdate. Ketika ada operasinya sudah berjalan atau selesai itu harus terupdate. Tapi nanti ada kelebihan juga di microcontroller itu ada status register yang bisa ditulis. Nah, ini menjadi penting. Memang idealnya status register ini nggak bisa ditulis, dia hanya bisa dibaca saja. Karena itu merupakan indikator. Kalau indikator kan ya sudah ketika misalnya ada sebuah ruangan sudah dipakai, berarti lampunya nyala. Indikator. Dan kalau nggak dipakai mati, kan nggak bisa ketika nggak dipakai terus kita paksakan nyala, itu kan harusnya nggak bisa seperti itu. Nanti itu bisa mengubah persepsi kan. Nah, itu makanya status register itu sebenarnya nggak bisa dirubah. Tapi dalam microcontroller itu ada yang bisa dirubah nanti, karena ada fungsi tertentu. Nah, ini contoh status register itu ada carry, borrow, zero, negatif, ya, dan sebagainya, banyak sekali nanti. Ada overflow, parity, dan sebagainya. Itu merupakan status register. Nanti di microcontroller lebih banyak lagi. Karena apa? Selain